Oke, di video ini kita akan bahas ya aturan dan ketentuan OSN Fisika SMA tahun 2023. Jadi per tanggal ini, hari ini video dibuat itu tanggal 29 Maret tahun 2023 itu sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pihak Puspesnas. Teman-teman juga bisa mengakses ya melalui YouTube-nya Puspesnas atau sekarang mungkin namanya berubah jadi PPTI ya. Jadi ada beberapa bidang lomba yang sudah ditentukan ketentuan atau kita bisa katakan petunjuknya ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas atau akan mereview ulang ya aturan serta ketentuan OSN Fisika SMA tahun 2023. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu ketentuan umum. Nah, jadi ketentuan umumnya yang pertama, sebenarnya aturan ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kita disuruh memperhatikan dengan benar dan teliti satuan dan perintah apa yang diminta dalam soal. Jadi untuk yang fisika khususnya perhatikan satuannya dan perintahnya dalam soal itu meminta apa. Kemudian nilai percepatan gravitasi yang digunakan atau nilai G yang dipakai itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ingat ya, ini jika tidak ada ketentuan dalam soal. Jadi kalau tidak ada ketentuannya, itu kita pakai ini. Kalau di soal misalkan meminta 10, ya G-nya kita gunakan 10. Kalau tidak ada, maka defaultnya itu G-nya pakai 9,8 meter per second kuadrat ya. Kemudian nilai konstanta gravitasi umum yang dipakai biasanya ada di materi gravitasi ya, itu nilainya sebesar 6,673 ini kali 10 pangkat min 11. Jadi kalau kalian menghitung, hitung aja dulu nih 3 angka di belakang koma. Nanti pembulatannya itu di hasil akhirnya. Jadi kita pakai angka konstanta gravitasi umum itu 6,673 kali 10 pangkat min 11 ya. Oke, kemudian jumlah soalnya masih sama, yaitu tahun ini juga ada 40 nomor yang berupa isian singkat ya. Jadi dia isian singkat dan total waktu mengerjakannya juga masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 3 jam. Kemudian soal akan muncul di layar itu satu persatu. Jadi nanti teman-teman lihatnya di layar itu satu soal gitu ya, tidak langsung 40 tapi satu-satu. Kemudian teman-teman juga bisa mengerjakan soal mana dulu yang sesuai dengan teman-teman sukai atau teman-teman bisa gitu ya. Jadi soalnya nanti bisa di next, bisa di previous gitu. Jadi bisa lanjut, bisa dikembali ke sebelumnya. Artinya tidak harus dimulai dari nomor 1. Tetapi tampilannya nanti mulainya tetap dari nomor 1 ya. Itu untuk ketentuan umum yang nomor 7 maksudnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat yang nomor 8 ya. Kemudian tuliskan jawaban kalian hanya hasil akhirnya saja dalam bentuk angka numerik. Oke, ini penting ya. Jadi beberapa masih banyak pertanyaan nih. Jadi yang ditulis itu jawaban akhir aja. Prosesnya tidak perlu ditulis. Kemudian satu angka di belakang koma. Jadi kalau tidak ada perintah apa-apa, maka teman-teman menuliskannya satu angka di belakang koma. Meskipun jawabannya yang teman-teman dapatkan bilangan bulat. Jadi misalkan disuruh mencari contohnya aja nih nilai percepatan A itu ketemunya ternyata bulat 3 meter per second kuadrat. Misalkan seperti ini. Maka dalam menuliskannya nanti di lembar jawabannya di komputer itu tulisannya bukan 3 tapi 3,0 ya. Jangan lupa komanya ini. Satu angka di belakang koma. Karena berdasarkan penjelasan dari BPTI atau Puspesnas itu kalau kita mengisikannya 3 itu tetap disalahkan oleh komputer. Jadi hati-hati dalam mengisikannya. Jadi kita harus tambahkan satu angka di belakang koma kalau jawaban kita berupa bilangan bulat ya. Kemudian kalau misalkan bilangannya memang desimal, ya kita tuliskannya tetap desimal tetapi notasinya menggunakan koma ya, bukan menggunakan titik. Jadi dia pakai menggunakan koma, jangan pakai tanda titik. Itu untuk notasi dari penulisannya. Kemudian kalau di fisika kan banyak tuh kita gunain simbol-simbol ya, misalkan A, kemudian untuk percepatan, M untuk massa, kemudian pi, kemudian beta misalkan untuk sudut, lambda untuk panjang gelombang atau untuk rapat massa gitu ya. Maka jangan tuliskan dalam bentuk-bentuk simbol seperti ini. Jadi tulisannya hasil akhirnya harus berupa, kembali lagi ini harus berupa angka numerik, bukan berupa simbol ya. Kemudian kalau jawaban kita misalkan diminta mencari sudut atau diminta mencari apa ya gitu, tapi dalam bentuk pi gitu. Nah kalau pi-nya itu sudut dalam maksud derajat, maka nilai pi itu sudah pasti 180 derajat atau 90 derajat atau berapa 90 derajat itu untuk pi per 2 ya. Dan sekali lagi, dalam menuliskan di jawaban itu tulisannya bukan 90 derajat, tetapi 90,0 ya, atau 180,0. Nah, lalu derajatnya ditulis enggak? Derajatnya tidak perlu ditulis. Karena berdasarkan penjelasan yang disampaikan, nanti titik-titiknya di soal itu sudah ada derajatnya. Jadi misalkan disuruh mencari sudut ya, pada sudut berapa benda akan terlepas, maka titik-titik, nah sudah ada derajatnya di sini.
Maka yang perlu teman-teman isikan hanya angkanya saja ya. Misalkan jawabannya misalkan 36, ya kita tuliskan di sini misalkan 36,0 derajat atau misalkan 53,0 derajat gitu. Nah, kita tuliskannya tetap menggunakan satu angka di belakang koma. Derajatnya sudah diberikan oleh soal nanti. Jadi itu maksud dari nomor 11. Kemudian kalau misalkan pi-nya tidak bermakna derajat, tetapi misalkan di keliling lingkaran atau di luas lingkaran atau di luas permukaan bola, itu kan ada pi. Nah, maka pi-nya diisikan dalam radian ya. Dan angka yang harus teman-teman isikan bukan 3,14, tetapi pi-nya cukup diisikan menjadi 3,1 ya. Jadi 3,1. Bukan 3,14 ya. Oke, itu untuk aturan yang nomor 12. Kemudian nomor 13. Perhatikan satuan dari parameter yang diminta oleh soal. Jawaban tidak selalu diminta dalam SI. Oke, ini juga penting ya. Jadi, kalau misalkan soal-soal itu konstantanya atau parameternya itu menggunakan satuan yang cm gram sekon atau CGS ya, maka tetap ikutin aja. Tidak usah selalu dalam SI. Kecuali memang dia sudah SI ya, kita ikutin. Jadi soal tersebut tidak selalu meminta jawaban dalam bentuk satuan internasional. Oke, seperti itu. Kemudian diperbolehkan menggunakan kalkulator ya, baik itu kalkulator dagang maupun kalkulator saintifik, tetapi tidak boleh menggunakan kalkulator HP ataupun kalkulator yang ada di smartwatch ya. Jadi berdasarkan sosialisasi tadi, smartwatch juga dilarang penggunaannya atau peserta dilarang menggunakan smartwatch ya. Jadi nggak boleh ada smartwatch, nggak boleh ada HP, nggak boleh ada iPad, nggak boleh ada tablet dan sebagainya. Kemudian Anda dilarang membawa HP ini ya. Kemudian alat komunikasi lain, termasuk yang saya sebutkan tadi selama tes. Terus kalaupun bawa, maka HP-nya harus disimpan dulu di dalam tas, kemudian dikumpulkan di depan kelas atau diserahkan ke pengawas pelaksanaan OSN gitu ya, di sekolah masing-masing gitu. Kemudian setelah selesai mengerjakan tes, tidak boleh pergi sebelum tesnya habis, yaitu 3 jam. Jadi misalkan gabut atau apa di situ ya tunggu aja 3 jam ya, bisa sambil menggambar atau sambil apa, misalkan sudah selesai gitu ya. Kalau belum selesai ya dikerjakan, kalau sudah selesai tunggu sampai 3 jamnya berakhir. Jadi seperti itu. Kemudian kalau diketahui curang dalam bentuk apapun ya, entah itu mencontek, entah itu membuka handphone, entah itu berkomunikasi dengan guru atau dengan peserta lain atau dengan tutor atau dengan apa, maka akan langsung didiskualifikasi ya. Semoga tahun ini nggak ada kecurangan lagi ya, karena buat apa menang kalau ternyata hasilnya didapatkan dari hasil kecurangan. Oke, jadi seperti itu ketentuannya. Kemudian, nah ini untuk fisika sendiri itu akan ada tryout ya, dan tryoutnya itu besok nih, karena video ini dibuat tanggal 29 dan tryoutnya tanggal 30 Maret, jadi tepat besok pukul 8 sampai 11 ya, sama 3 jam ini waktunya, dan WIB waktu Indonesia Barat. Kemudian tryout ini buat ngapain sih? Nah, tryout ini dipakai yang pertama tentu saja buat menguji sistemnya dari Puspendik ini. Jadi aplikasi yang akan teman-teman pakai itu diuji sistemnya. Kan pesertanya akan sama, kemudian diaksesnya di waktu yang sama, akan diuji apakah servernya kuat atau tidak, itu untuk tryout ini. Kemudian ini juga dipakai kalian untuk membiasakan untuk menggunakan aplikasinya atau menggunakan UI-nya ya, user interface dari soal tersebut. Kemudian juga teman-teman bisa lihat untuk cara mengakses soalnya, ya paling nggak tahu dulu nanti kemungkinan soalnya akan seperti itu bentuknya ya. Kalau soalnya mungkin berbeda, tapi bentuk-bentuk soalnya akan seperti itu. Kemudian cara menjawab soalnya sambil latihan, kemudian ini juga bisa teman-teman pakai untuk latihan ya di bidang fisika. Oke, jadi sedikit bocoran. Biasanya soal tryout itu diambil dari soal tahun sebelumnya. Jadi kalau ada soal tryout tahun 2023 itu biasanya diambil dari soal OSK tahun 2022. Jadi seperti itu. Nah, OSK tahun 2022 itu untuk fisika ya, sepanjang pelaksanaan yang online. Kalau saya amati biasanya seperti ini. Kalau tahun ini berbeda ya kita tidak tahu, kita lihat aja nanti kan. Kemudian pelaksanaan OSN yang sebenarnya itu hari Rabu tanggal 5 April ya, tahun 2023 dengan jam yang sama seperti tryout, dan waktunya perhatikan Indonesia Barat ya. Jadi yang WITA dan WIT menyesuaikan nanti. Kemudian pelaksanaan tryout dan OSN yang sebenarnya, OSNK ya di sini ya, itu dilaksanakan dalam sistem CBT ya, computerized based test ya. Jadi pakai komputer nanti. Bukan pakai aplikasi HP tapi pakai komputer ya. Kita lanjut.
Oke, di sini tampilan login-nya ya, teman-teman sudah pasti kalau sekolahnya sudah mendaftarkan pasti sudah dapat username, udah dapat password, tinggal isikan aja lalu klik login. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Nah, halamannya di sini suruh mengisikan datanya ya, kodenya, kemudian NIK ini, NIK kan pasti udah punya ya. Kemudian namanya, jenis kelaminnya, mata ujiannya ini jangan lupa. Kemudian nama di sini, nama pesertanya, kemudian tempat tanggal lahirnya ya. Maaf ini hanya tanggalnya ya. Kemudian token. Nah, untuk dapat token dari mana? Kalian hubungi ke sekolah. Jadi operator sekolah nanti itu yang menyediakan token untuk kalian. Jadi sebelum hari H kalau bisa dipastikan dulu sudah dapat tokennya, sudah beres untuk kaitannya sama hal-hal teknis seperti ini. Jadi nanti pas hari H, karena biasanya tidak ada susulan ya, tidak ada susulan, maka hari H harus benar-benar clear, tidak ada masalah teknis yang seharusnya tidak terjadi. Oke, kemudian ini kalau sudah mengisikan nanti konfirmasi tes ya, tinggal diklik aja mulai di sini. Nanti kalian akan masuk ke tampilan soalnya. Nah, ini tampilan soal fisikanya seperti ini ya. Jadi apa aja ini menu-menu yang ada di UI ini? Oke, yang pertama ini di sini ada nomor soalnya. Nah, bisa dibaca ya nomor soalnya. Kemudian ada sisa waktunya. Nah, waktunya 3 jam. Nanti di sini akan keluar kalau sudah dipakai 10 menit ya berarti sisanya 2 jam 50 menit kayak gitu ya. Kemudian di sini ada daftar soal. Ya, kalau misalkan ini diklik, nanti akan muncul tampilan nomornya saja, bukan soalnya, tapi nomornya aja. Nomor 1 sampai 40 ya. Kemudian ini ada isi soalnya dan mengisikan jawabannya nanti teman-teman di sini nih, di box yang sudah disediakan. Nah, biasanya satuannya sudah disediakan di sini. Jadi, makanya diisikannya cuma tadi disebutkan yang mengisikan di sini, kalau kita mengisi di sini itu cuma angka numerik aja ya. Jadi kita isinya angka saja. Kemudian di sini ada tadi yang disebutkan di awal, ada tombol sebelumnya, kemudian ada tombol berikutnya, dan di sini ada menu ragu-ragu. Kalau teman-teman menjawab soal, kemudian belum mau mengunci jawabannya, maka klik ragu-ragu supaya kelihatan. Kelihatannya di mana? Di sini nih. Ya, jadi kalau diklik ragu-ragu, maka akan kelihatannya di bagian ini. Jadi nanti yang kalau teman-teman klik daftar soal tadi ya, di sini kan ada tuh daftar soal tuh yang di pojok kanan atas. Maka akan munculnya kayak gini, munculnya nomornya aja kan. Kalau 40 ya ada 40 nanti kan. Nah, kalau sudah warnanya hitam dan centang, itu berarti yang sudah yakin, siap dijawab ya, udah dijawab dengan yakin. Kemudian ada yang kosong, berarti ada yang putih di sini, berarti belum ada jawabannya, belum dijawab, masih kosong. Kemudian kalau ada yang warnanya orange, nah ini yang tadi, kalau misalkan udah dijawab tapi ragu-ragu, mau dicek lagi, maka warnanya orange. Kalau yang warnanya biru itu berarti soalnya sedang aktif, sedang dikerjakan. Jadi maksud dari warnanya seperti ini ya. Jadi bisa lihat nanti yang sudah yakin misalkan yang hitamnya 35 gitu, yang udah yakin 35, yang putih itu 1 berarti 36, yang masih ragu-ragu 2 berarti sudah 38, berarti yang 38 harusnya 40 ya, berarti 36 4 misalkan, yang ragu-ragu masih 4 3 ya, yang putih 1, yang ragu-ragu masih 3 gitu. Jadi seperti itu. Intinya kalau warna orange itu udah dijawab, tetapi ini orange atau kuning ya, di sini disebutkannya kuning ya. Jadi dijawab tapi masih ragu-ragu dan mau dicek ulang, itu ada ketentuannya di sini. Jadi nggak mencari satu persatu, teman-teman sudah bisa lihat menu yang ada di daftar soal. Jadi nanti lihat soalnya langsung ke soal tersebut gitu ya, tidak perlu cek one by one gitu. Terus kalau sudah berakhir, nah kalau sudah berakhir klik aja, sudah selesai. Nanti kalau di soal yang nomor 40 nanti akan dapat ini nih. Akan dapat tombol selesai di sini. Bukan tombol berikutnya lagi, tetapi tampilannya adalah tombol selesai. Kalau ini diklik, maka akan muncul ini konfirmasi tes. Apakah udah yakin untuk keluar, udah yakin untuk selesai ya klik aja iya kalau memang udah yakin ya. Kemudian nah ini di sini ada double confirmation ya. Kalau sudah yakin tadi diklik, maka akan muncul tampilan yang pertama ini kayak gini, konfirmasi tes. Kalian centang di sini, lalu klik selesai. Setelah ini klik selesai akan muncul lagi, centang lagi, klik selesai lagi. Jadi muncul 2 kali untuk make sure kalau kalian sudah benar-benar yakin sudah mau meninggalkan tes gitu. Kemudian kalau sudah tadi 2 yakin, maka ada yang terakhir di sini. Terakhir untuk menyelesaikan tes. Klik aja yang selesai tes, maka sudah kalian kembali ke halaman utama tadi ya, ke halaman awal atau login tadi. Jadi itu seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan menurut saya hanyalah cara mengisikannya tadi ya.
Kalau materinya dan sebagainya kan tentunya sudah belajar kan. Nah, cara mengisikannya yang 1 desimal, kemudian kalau pi bagaimana, pembulatan bagaimana. Oh iya, berkaitan dengan pembulatan itu ternyata di aturan ini kalau 5 ke atas itu dibulatkannya naik ya. Jadi kalau kalian punya 3, misalkan berapa? 3,25. Nah, 3,25. Ini pembulatannya tetap naik jadi 3,3 untuk aturan yang ada di sini. Si sosialisasi itu sudah disebutkan. Kalau 3,24 pembulatannya menjadi 3,2 ya. Kalau 5 ke atas itu naik, kalau 5 ke bawah itu turun. Jadi pembulatannya sama kayak di matematika ya. Karena biasanya di fisika pembulatan 5 itu ada aturan sendiri, tapi di sini disamaratakan 5 ke atas naik, 5 ke bawah turun. Oke, jadi seperti itu untuk aturannya, semoga bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sosialisasi dari Puskesmas, mungkin rangkumannya bisa dirangkum yang saya tangkap seperti ini. Oke, semoga kalian sukses dalam OSN tahun ini. Sampai jumpa di video berikutnya.